Kita mulai ya Pak Andika ya. Baik, siap, Prof. Pur. Bentar. Silakan Pak Andika. Baik, terima kasih. Selamat malam, Bapak Ibu, para peserta ngobrol bareng Selasa petang. Kali ini kita di seri yang ke-50. Ini udah golden lah, angka goldennya. Jadi, Ya. perkenalkan, nama saya Gede Bagus Andika Wicaksana. Asal saya dari Bali. Saya adalah mahasiswa S3 Arsitektur Unika Sugijo Pranoto, angkatan kelima. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, eh, kita akan ngobrol tentang topik yang lumayan seru dan mendalam untuk dibahas, yaitu tentang kearifan lokal keruangan bagi masyarakat pelarian perang di desa pegunungan, hasil in-depth interview dalam fenomenologi. Tapi sebelum kita lebih lanjut ke situ, saya persilahkan dulu untuk Prof. Pur untuk memberikan sambutan terkait kegiatan ngobrol bareng pada Selasa petang kali ini. Jadi untuk Prof. Pur, tepat dan waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Andika. Selamat malam Ibu Bapak sekalian semuanya. Terima kasih kehadirannya Bu Sri Rejeki, VG Sri Rejeki, PG. Kaprodi Ya, mau. Program Studi Arsitektur S1, juga dosen di program studi Doktor Arsitektur, yang nanti akan membahas tentang kearifan lokal keruangan bagi masyarakat pelarian perang. Wah, ini pelarian perang ini loh Harian pertama. yang mengerikan gitu ya di desa pegunungan. Ya. Hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari apa yang nanti disampaikan oleh Bu Sri Rejeki ini. Panggilan beliau itu paling akrab Bu Jeki ya, bukan Bu Sri Rejeki ya. Ya Bu ya. Ya. Selamat malam. Ada yang bujeki, ada yang busri, ada yang, tapi nggak ada yang rejek, nggak ada. Bujeki boleh, Ya, kalau di Sugio Pranoto bujeki. Ya. ya. Dan moderator pada malam hari ini adalah Pak Andika, mahasiswa angkatan 5, program studi Doktor Arsitektur, konsentrasi arsitektur digital. Kita akan berbincang-bincang dengan Bu Jeki dalam konteks ini di acara yang spesial, yaitu ngobrol bareng Selasa petang edisi yang ke-50. Nah, Emas istimewa tuh. katanya Pak Andika itu ya. 2 periode yang lalu kita merayakan ulang tahun yang keempat dari program studi dokter program ngobrol bareng Selasa petang ini. Sekarang eh, apa seri emas dari eh, program ngobrol bareng Selasa petang ini, di mana sesi yang sedemikian spesial akan menghadirkan pembicara yang spesial juga gitu ya. Iya. Untuk itu kita akan menikmati acara ini ya, dan nanti boleh untuk melakukan tanya jawab dan sebagainya. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak sekalian
yang menyempatkan waktu untuk hadir pada acara malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Andika. Silakan Pak Andika. Baik, terima kasih Prof. Pur. Izin sebelum memulai, salam kenal Bu Sri. Salam Ternyata kita kenal juga, sudah ketemu, iya. pernah ketemu sebelumnya di Bali. Sekarang tanpa sadar ternyata saya berkuliah juga di Unika. Jadi izinkan saya memperkenalkan dulu. eh, saya akan panggil Bu Sri. Ya, karena memang saya di luar dipanggilnya Bu Sri Oh Porofur. gitu, oke. Ya, nggak masalah. Gak apa-apa Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Banyak yang manggil Bu Sri. Baik, seperti yang sudah diceritakan oleh Prof. Pur, eh, Bu Sri sekaligus dosen juga di program studi arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik Sugijo Pranuto, di mana untuk bidang dari minat risetnya yang pertama adalah tentang local wisdom, yaitu atau kearifan lokal. Yang kedua adalah settlement arsitektur, dan yang ketiga adalah eh, environmental spasial. Jadi dengan topik yang dibawakan kali ini, Bu Sri ternyata sudah melakukan penelitian terkait dengan topik kali ini. Yang pertama adalah penelitian tentang nilai vernakular dalam penataan lingkungan pada permukiman lereng gunung, studi di Desa Kapencar, lereng Gunung Sindoro. Yang kedua adalah prinsip keruangan bagi petani ladang tembakau di lingkungan Desa Kapencar. Yang ketiga adalah tata permukiman berbasis punden di Desa Kapencar. Nah, jadi eh, itu adalah dari profil riset dari Bu Sri Rezeki. Mohon maaf kalau ada kesalahan Bu ya, perlu dikoreksi nanti. Jadi sesaat lagi kita akan mendengarkan langsung presentasi dari topik ngobrol Selasa petang kali ini dari Bu Sri Rezeki. Jadi untuk Bu Sri, tanpa menunggu lama lagi, dipersilakan Bu Sri untuk tempat dan waktunya. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Pada petang hari ini, Selasa petang gitu, memang petang gitu. eh, saya mendapat kesempatan, Prof. Pur sebetulnya ini tanpa sengaja nih Mbak Andika. Prof. Pur sudah menawarkan beberapa waktu yang lalu, tetapi agak kesibukan beberapa kali gitu. Terus saya minta di minggu bulan depan ya Prof gitu. Terus iya, nggak taunya betul pada waktu usia pesta emas. Ke pesta emas, apa ini? Selasa mau ngobrol bareng Selasa petang gitu. Selamat ya Prof. Pur sudah Ya, ke emas ya gitu, selamat dulu. Baik, ini mohon izin sedikit untuk share materi. Sebentar, mana? Stop, salah. Salah yang saya share ini. Oh, ini bawahnya. Sudah bisa dilihatkah gerangan? Sudah Ya, Bu, sudah. ya. Baik, saya full screen dulu. Nah, mudah-mudahan sudah bisa kelihatan. eh Judulnya tadi sudah dibacakan oleh Prof. Pur, oleh ini masih muda, saya panggil Mas saja ya, Mas Andika begitu ya, Mas Andika begitu. Nggak apa-apa banget Bu. Ya, memang waktu itu kayaknya saya juga yang muda-muda tak panggil Mas-Mas gitu. Kearifan lokal, keruangan bagi masyarakat pelarian perang. Ini saya kemarin sudah menyampaikan ke Prof. Prof, ini barang lama, hasil riset lama, tetapi belum pernah saya sampaikan. Jadi tadi kan disampaikan ada kapencar gitu. Itu adalah salah satu desa pegunungan di Jawa Tengah. Pada waktu riset fenomenologi itu kan bisa mendapatkan banyak sistem sistem induksinya bisa mendapatkan banyak, dan ini belum final final mindset masyarakatnya saya masukkan di dalam disertasi, dan saya riset-riset berikutnya di beberapa lereng-lereng gunung yang lain. Tetapi untuk kaitannya dengan pelarian perang ini saya kalau triangulasi beberapa tempat begitu kayaknya ini cukup kuat, tapi belum pernah saya keluarkan gitu. Pelarian perang di Jawa, mana ada pelarian perang begitu ya. Itu jadi di Jawa eh ini kecenderungan ada di Jawa Tengah gitu, di Jawa Tengah. Jadi hasil in-depth interview dari sistem fenomenologi, sistem wawancara, interview ke
ke narasumber itu banyak kok narasumber informan itu banyak ya, narasumber sebetulnya bisa tapi informan. Kalau ini kemarin arahnya ke arah informan, betul-betul informasi-informasi yang mereka sampaikan pada waktu di titik para informan ada sekitar 75 sampai 80 informan yang kita ajak berbincang ngobrol begitu, kita datangi ke rumahnya pada waktu mereka ada waktu. eh, itu ada informasi-informasi yang cukup mendasar yang ke arah arsitektur itu bisa diruangkan. Nah, ini saya mencoba untuk menyampaikan dalam diskusi ini. Dan kenapa saya mengambil yang levelnya level disertasi? Karena memang cukup dalam waktu itu. Kemungkinan siapa tahu ini juga mahasiswa-mahasiswa level disertasi begitu S3 sehingga ingin menyampaikan sedikit muatan bagaimana sih, apakah malah mungkin PR bagi teman-teman yang sedang berkecimpung itu riset fenomenologi itu seperti apa sih nanti di dalam praktek untuk sistem digital, seperti apa mungkin nggak? Kalau di dalam riset saya waktu itu tidak digital, tapi didukung beberapa data-data secara digital. Nah, ini seperti apa sih kalau sebetulnya bisa, tetapi waktu itu sistem digital belum berkembang gitu, sebenarnya bisa. Jadi pelarian perang. Kira-kira kalau di Jawa itu cerita masalah pelarian perang itu apa yang diceritakan? Sedikit pemahaman tentang perang Jawa ya, mau nggak mau kalau di Jawa akan ini yang pada waktu bicara pelarian perang. Statement pelarian perang ini pada waktu riset di awal-awal sampai di pertengahan itu belum muncul. Munculnya statement ini kayaknya karena terpengaruh oleh sebagai pelarian perang deh. Itu muncul pada waktu sudah riset di pertengahan karena di dalam fenomenologi apa segala macam kan bisa muncul menjadi sesuatu, menjadi satu tema, menjadi satu dugaan sementara nanti dilihat lagi, ditriangulasi lagi betul apa tidak gitu. Dan memang secara keruangan itu terbentuk dari skenario yang ada itu terbentuk disebabkan oleh para pelarian perang. Nah, ini sedikit pemahaman perang Jawa kita sampaikan di Pangeran Diponegoro. Kalau di dalam sejarah Pangeran Diponegoro itu yang pangeran yang ini perang Jawa, di dalam perang Jawa antara tahun 1825 sampai 1830 hanya 5 tahun, tetapi sejawa ini yang tergambar yang ada di Jawa Tengah, jadi seluruh daerah sejawa bahkan Jawa Timur, Jawa Barat itu perang gerilyanya itu Pangeran Diponegoro cukup kuat. Dan di dalam sistem karena dekat dengan Surakarta, pusatnya Surakarta, Yogyakarta, dekat dengan Surakarta dan Yogyakarta ada Karisidenan Kedu. Karisidenan Kedu itu ada di Jawa Tengah, itu termasuk Purworejo, Magelang, lalu Temanggung, Wonosobo, sedikit Kebumen gitu. Karisidenan Kedu pernah dibagi menjadi dua, itu Karisidenan Bagelen dan Karisidenan Kedu. Tapi terakhir akhirnya menjadi Bagelennya lebur di dalam Karisidenan Kedu. Nah, posisi titik dari Karisidenan Kedu ini ada dua gunung, kan di lereng gunung kan ada dua gunung. Di Jawa Tengah itu ada beberapa gunung, tapi dalam hal ini Gunung Sindoro dan yang menjadi tempat untuk pendalaman riset itu ada di antara Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing. Jadi bagi teman-teman yang ada di Jawa, suatu ketika naik antara mana itu Wonosobo ke Temanggung, di sana ngelewati Kledung, puncak pas Kledung. Lalu sekarang ada, waktu itu belum ada, sekarang ada warung joglo, ada apa model joglo gitu, ada rumah makan. Ya disitulah Desa Kapencar. Waktu itu belum ada, waktu itu belum dikenal. Nah, ini saya mencoba untuk mengambil minjam beberapa peta yang saya browsing. Jadi ini manfaat kalau di dalam penelitian fenomenologi selama ini saya sangat dibantu oleh kemudahan. Tapi waktu itu ini masih belum ada. Waktu itu sekarang mudah sekali. Lah apakah sebagai sumber data sekunder itu bisa support untuk riset fenomenologi kan gitu bisa support gitu.
dalam fenomenologi sebagai peneliti itu sebagai alat utama, ini kalau sebetulnya latar ketertarikan ini saat sekarang. Jadi tahun 2025 kondisi sekarang kalau di Google itu posisinya dari jalan ini jalan raya antara Wonosobo ke Temanggung ini tidak kelihatan. Jadi waktu itu juga melihat tidak kelihatan apa-apa, hanya tertarik beberapa bangunan waktu masuk pertama kali. Latar ketertarikan, jadi bukan latar belakang, latar ketertarikan kasus di Desa Kapencar. Waktu melihat, jadi ini jalan rayanya ini, mungkin di tulisan bisa kelihatan ya, jalan rayanya itu di bukan di persis. Jadi ini puncak pasnya ada ini Wonosobo, ini Temanggung, ini Wonosobo, ini puncak pasnya ada di Kledung. Posisi desa itu memanjang sampai ke puncak Gunung Sindoro, memanjang mengikuti jalur sungai kanan kiri ada sungai, mereka sebutkan jurang. Nah ini ada di bawah jalan, ada di bawah jalan antara Sindoro ke antara Temanggung dan Wonosobo di antara dua jalan gitu. Sedangkan titik terendahnya masih ada di bawah desa gitu, masih di bawah permukiman. Ada 3 jalur masuk, ini kondisi sekarang. Kalau di waktu-waktu penelitian dulu ini belum seperti seindah ini, belum seindah. Ada 3, 1, 2, ini tengah. Ini yang pertama kali jalan yang ada di sini yang pertama kali ada Jalan Sontonayan, lalu ini lebih baru dan ini paling baru. Paling baru, paling kelihatan kekinian. Tapi yang ini masyarakat tidak mau untuk dirubah untuk menjadi kekinian, itu mereka tidak mau gitu. Arahnya adalah seperti itu. Nah, ini kalau dilihat dari ketertarikannya. Jadi waktu tertarik, waktu itu mau saya jadikan sebagai bahan disertasi, itu tertariknya bangunan-bangunan itu banyak seperti yang ada di yang kami ini ada yang bangunan-bangunan batu. Kenapa? Ya itu bangunan-bangunan batu. Lalu tertarik mengajak mahasiswa untuk datang ke sana, mendapatkan peta desa ini tahun ini peta desa tahun 1961, peta desa yang lama sekali dan adanya hanya ini yang ada di kantor desa, peta desa itu adanya ini. Dengan kondisi ada di daerah atas, ada di daerah tepian atas gini yang kelihatan dari jalan beberapa rumah-rumah sudah mulai muncul yang seperti ini. Dan mencoba untuk masuk ke waktu itu belum ya waktu mau persiapan gitu kita grand tour awal pada waktu semakin masuk semakin ke ini kalau ke selatan ke bawah ya ke bawah ke jurang gitu kalau ke arah utara itu ke arah gunung ke arah atas gitu. Jadi mereka sebutkan jurang dan gunung. Jadi kalau ini semakin ke atas itu ini, tapi semakin ke dalam kampung itu muncul walaupun bangunannya kelihatan jelek, tetapi mata arsitektur itu langsung kok bangunannya bagus-bagus ya. Ini kan sebetulnya kalau ini dirawat, ini nggak kalah nih dengan bangunan-bangunan kota lama. Ini di lereng gunung loh. Kok bisa ada bangunan seperti ini? Nah, muncul ada sesuatu, pertanyaan, ada apa ini? Kalau di lereng gunung seperti ini mungkin oke lah, nanti kan rencananya mau belajar tentang bagaimana mereka menyikapi lingkungan, apa terlalu lembab, terlalu apa. Tadinya mau seperti itu, tadinya di permukiman, mau bicara teknologi kaitannya dengan yang ada di sini. Tetapi begitu masuk, loh kok muncul, kenapa ini? Nah, beberapa bangunan-bangunan yang cukup spesifik akhirnya geser di dalam penelitian fenomenologi bisa bergeser. Minat awal setelah masuk lebih jauh bisa bergeser. Jadi seandainya ada catatan dugaan sementara setelah masuk terus ada pergeseran itu di dalam fenomenologi tidak masalah. Jadi kalau mau didata seandainya ini data digital silahkan mencatat sedetail mungkin apa yang diperoleh waktu demi waktu itu yang dilakukan. Nah, berdasarkan dari luar tidak terlihat, terus lebih jauh semakin ke bawah kok semakin bagus, sebetulnya kualitas bangunannya lebih bagus dan pada waktu masuk lebih jauh kalau dilihat dari denahnya cuma di sini tidak saya lampirkan itu denah-denahnya mereka seperti kalau di bangunan Jawa jadi ada soko guru jadi ada pendopo ada mahdalem ada yang seperti itu tapi dengan kombinasi bangunan modelnya yang seperti bangunan-bangunan yang
tadi dengan model-model yang bukan bangunan kampung tadi. Kalau mindset mindset pengetahuan orang Jawa pasti mindsetnya di pedesaan rumah kampung. Jadi begitu melihat itu, semua mindset tadinya kan mau menggunakan teori, mau deduksi menggunakan teori. Akhirnya diletakkan semua lepas, tambah pengetahuan nggak apa-apa, tapi hanya sebagai background, hanya sebagai background. Waktu masuk ke sana betul-betul melihat apa yang ada di masyarakat. Jadi ini ada yang dari tidak terlihat, rumahnya semakin ke bawah, dan pada waktu kita uh, interview gitu, ada informasi-informasi di sana saudara saya, di sana saudara. Jadi hampir semua di kekerabatan yang terbentuk itu dari saudara, nikah saudara itu di desa Kapencar biasa. Jadi ini kalau bagi orang budaya mendapat sesuatu nih pasti. Tapi karena arsitek jadi tidak diulik lebih jauh. Oke, apa ya mengapa seperti itu dan bagaimana nih bisa terbentuk gitu, itu menjadi pertanyaan. Nah, pada waktu mencoba masuk ke sana, otomatis di dalam penelitian fenomenologi harus punya peer group untuk berdiskusi. Jadi ada teman-teman S3, komunitas teman-teman S3, ada juga teman-teman di luar gitu, teman-teman di luar mencoba untuk diskusi. Peta yang ada hanya ini yang tadi disampaikan, mencoba untuk dibantu dengan mencoba bantuan ke Mbah Google, ke Google Earth. Ini peta di tahun 2006 itu masih seperti ini sampai dengan tahun 2011. Petanya tidak bisa ini diperbesar jadinya seperti ini. Baru tahun 2012 baru petanya bisa terbaca. Sehingga padahal kita kalau mau melaporkan sesuatu di kaitannya dengan kawasan harus membuat peta. Sehingga di awal itu sudah kebingungan ini gimana nih petaku nanti untuk sahih, untuk handal dataku bagaimana nih kan gitu. Supaya datanya nanti bisa diakui keabsahannya. Sehingga akhirnya inilah yang ditempuh. Berdasarkan peta ini terus mencoba beberapa kali apa yang bisa dibantu, mencoba beberapa kali mengikuti alur kegiatan yang ada di sana, budaya yang ada di sana, akhirnya bisa menjadi dekat. Akhirnya dari Sekdes itu bisa meminjamkan ini peta persil. Ini rahasia sebetulnya bagi persil satu persatu punya siapa tuh lengkap data itu diinformasikan. Kalau hanya ini tidak terskala gimana ini? Terus akhirnya mencari ke pemerintah, ke Barku Surtanal, ini mendapatkan peta topografi yang ada aksisnya, ada lintang utara selatan itu ada, lalu ada garis kontur. Jadi ini sahih yang ini. Lalu didukung dengan dua peta yang ada, mau nggak mau di dalam penelitian kualitatif ini menggunakan peta yang dibuat. Jadi ini peta ini membuat. Ini kalau mungkin kalau dengan metode sekarang mungkin untuk pemetaan mungkin lebih mudah ya kalau digital. Jadi waktu itu survei bersama mahasiswa ada 4 mahasiswa tak ajak untuk survei ke sana, bantu untuk memetakan sekalian membantu data-data. Jadi ini kalau dilihat lebih jauh, kalau diperbesar gitu, di sini ada titik-titik. Titik-titik ini bahkan sampai menangkap sekalian peta persil dipindah, lalu coba dilihat pintu-pintu itu arahnya kemana. Karena informasi dari mereka pintu rumah mereka tidak ada yang menghadap ke timur, madep wetan bahasa Jawanya. Itu ada sesuatu, ada apa ya gitu. Jadi terus itu menjadi satu tema sendiri. Tapi ini peta ini terus peta peneliti yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dibentuk peta. Untuk mengolah lebih jauh menggunakan peta ini. Jadi ini proses di dalam kualitatif kalau betul-betul menggali ke dalam apapun yang dibutuhkan ya pasti dilakukan. Itu kalau dilihat dari data-data sekunder kurang mendukung peta, berarti kita peta dasar buat dulu. Ini peta tematik, sudah menjadi peta tematik karena sudah ada arah hadap, sudah ada beberapa titik-titik penting, ada punden, ada apa. Ini peta tematik, peta dasar tematik sehingga alat untuk cerita. Itu di dalam penelitian yang ada. Nah,
Nanti saya akan cerita prosesnya bagaimana. Nah, ini proses harus diceritakan dulu supaya kok bisa ketemu. Ini proses pada waktu fenomenologi ada tumbuh kembang. Proses pertama kali mereka ceritakan tumbuh kembang desanya seperti apa, lalu sistem kekerabatan, sistem warisnya bagaimana, lalu ada sistem kali dari tumbuh kembang desa mereka karena kali gitu istilah kali itu mereka setelah ditelusur apa sih maksudnya kali itu ada makna tersendiri kaitannya dengan saluran air bersih. Titiknya akhirnya seperti itu. Tapi setelah apa sih istilah kali? Karena banyak hal disebut kali gitu, banyak hal disebut ada macam-macam. Lalu sistem kepemilikan. Ini sebetulnya kalau sudah ada waktu itu program-program Envivo, program Atlas TE atau CAT, program ScreenQ atau Mazda itu mungkin termudahkan. Tapi waktu itu semua dicatat secara kart-kart begitu. Kart-kart. Jadi ini sebenarnya kalau menggunakan ya saya setelah ini saya mencoba untuk Atlas kemarin mencoba sendiri gitu kayaknya enak. Jadi setiap kali ada informasi dituliskan katakanlah ada istilah katakanlah wetan itu penting ya wetan nanti tinggal narik tema wetan tema apa gitu nanti tinggal tarik. Nah cuma waktu itu belum ada sehingga menggunakan cara manual. Jadi nanti kalau ada yang tertarik dengan fenomenologi silahkan menggunakan alat ini. Alat ya ini metode ya digitalnya metode bukan bukan Bu Ziki nggak ini saya tidak menceritakan kaitannya dengan eh, apa hasil atau produk produk kualitatif atau fenomenologi yang hasilnya eh, digital enggak, tetapi ini metode. Lalu lebih jauh setelah sekian waktu akhirnya berkembang gitu, informasi berkembang. Ini metode, ini prosesnya fenomenologi. Kalau waktu itu menggunakan fenomenologi Hassel kan di dalam level S3 kan fenomenologi ada macam-macam, ada Ponti, Hassel, Heidegger gitu. Waktu itu untuk mencari makna yang ada di baliknya menggunakan Hassel. Nah, ini proses tertarik dan proses. Nah, sekarang mau cerita kenapa pelarian perang, kenapa penting, kenapa jadi akhirnya masuk ke sana. Ini adalah hasil, udah langsung tak tembak saja. Jadi kearifan lokal. Eh, mereka sudah ada di sana 200 tahun. Tidak ada yang tahu. Kenapa tidak ada yang tahu? Jadi waktu itu pembimbing kalau ketemu, teman kalau ketemu, masa sih di sana ada tempat yang sudah dihuni lama? Kan kalau kita lihat kan kosong, ya, kosong hanya tanaman-tanaman. Gitu hanya tanaman-tanaman. Masa ada kampung yang sudah sekian lama sampai ratusan tahun. Jadi ini setelah ditelusur memang mereka milih tempat ini sudah temuan ya tadinya kan nggak tahu tapi setelah diindep memang mereka cari yang tersembunyi. Lalu sistem nikah saudara itu memang supaya tidak keluar informasinya. Jadi mereka nikah saudara gitu. Tapi mereka menggunakan karena mereka ada unsur dari apa? Dari keraton. Ini aslinya dari keraton ini yang lari gitu. Dari keraton mereka memiliki pengetahuan kaitannya yang ponakan tidak boleh nikah karena nanti anak turunnya. Jadi pengetahuan itu mengetahui, tapi mereka menggunakan itu di dalam pernikahan saudara mereka. Lalu mereka punya kebiasaan tradisi-tradisi atau kebiasaan yang ada itu mereka balik statementnya. Ada sistem waris, sistem kali, pengetahuan. Nah ini mempengaruhi sistem keuangan yang disamarkan atau dibiaskan. Kenapa harus seperti itu? Jadi ini kita lihat satu persatu. Kearifan lokalnya ada di sini. Jadi mereka tumbuh berkembangnya itu dari bawah ini, dari bawah. Ini kalau dilihat dari peta yang ada di atas, ini potongan yang ada di atas ini ladang di sini sungai pertemuan antara Sindoro dan Sumbing, Kali Galuh, Sungai Galuh. Lalu ada ladang, lalu ini Desa Kapencar, ladang sampai ke atas ke Gunung Sindoro. Memang tadi kan memanjang gitu. Nah, posisi ini di Desa Kapencar bila dibelah ini dari toponim. Jadi kita sebagai orang kawasan gitu kita menggunakan istilah toponimnya mereka. Mereka itu setelah turun agak cukup jauh, ada 1 kilo lebih. Jadi ini jalan besar ada di sini. Ini scroll saya kelihatan ya. Terus turun
atau turun dari tengah, ini kan ada 3 jalan, turun di sini kerajaan tuh ada di sini di bawah kerajaan. Padahal kerajaan dari kata kerajaan itu di bawah kan gitu. Padahal kalau perkembangan kalau kita menggunakan apa teori biasanya di tepi jalan raya terus makin menjauh makin menjauh. Kalau ini kan kerajaan ada di bawah, baru di atasnya ini ada tanah wadas yang cukup terjal. Terus ladang. Nah, sekarang ladang kebun ladang ini sekarang mulai tumbuh hunian. Jadi ini peta yang dibuat ini sekarang sudah masuk, sudah sampai hampir ke tepi jalan raya. Mulai kelihatan, jadi waktu itu tertarik karena kelihatan 1, 2 gitu kelihatan. Tapi di sini padat sekali. Yang ada di sini padat sekali. Nah, kalau yang ada di ke arah gunung masih kosong seperti ini. Nah, mereka ada di daerah di sini, ada di bawah di bagian kerajaan. Lalu mereka kalau keluar masuk tidak lewat jalan ini waktu itu. Waktu itu mereka tidak melewati jalan yang ada, jalan yang sekarang ada. Tapi mereka masuk nyebrang sungai baru ke jalan raya. Jadi betul-betul sembunyi untuk memilih lokasinya. Nah, ini pada waktu untuk menjadi tahu ini adalah satu persatu ada cerita masalah di sini di bahasa dalam bahasa Indonesia di sini apa wadas, di sini kerajaan, di sini dulu ladang sekarang sudah jadi rumah. Itu satu persatu muncul pada waktu indeks ke para informan-informan yang ada. Potongan-potongan demi potongan setelah disusun akhirnya menjadi ini. Yang menarik mereka ada di bawah dan mereka betul-betul sembunyi. Sampai 200 tahun, kurang sedikit kemarin, sekarang 200 tahunnya kan sekarang ya, kalau kalau 1825 kan 200 tahunnya kan ini tahun ini. Itu eh, mereka kenapa sembunyi? Jadi kenapa judulnya berani menyebutkan apa desa-desa pegunungan, minimal desa pegunungan itu minimal di Kedu, seandainya ada yang minat mau penelitian mencoba untuk konfirmasi di tempat lain dengan pijakan ini di Kedu minimal kemungkinan ketemunya akan sama gitu. Karena kemarin yang sudah saya lakukan ke sebelah kanan kiri Reco sudah, Gajian sudah, Candiasan sudah, memang mereka mencari tempat yang agak tersembunyi gitu. Itu yang muncul adalah seperti itu. Kalau Gajian itu ada di Gunung Sumbing, tapi kalau yang ini di Gunung Sindoro, di lereng Gunung Sindoro. Nah, ini yang ada wadas ini yang tempat untuk bersembunyi dan mereka orientasinya tadinya tidak keluar masuknya tidak lewat seperti ini. Jalan ini mereka masuk ke daerah Sendrian namanya. Sendrian itu ke arah barat, posisinya seperti ini. Ini kemarin waktu menelusuri desa, posisinya jadi sambil wawancara terus melihat lokasi, wawancara melihat lokasi. Begitu begitu terus. Ini adalah jalur jalan yang kalau mau menuju ke Sendrian, tempat untuk keluar masuk mereka dulu. Terus seperti apa sih mereka lewatnya? Hanya jembatan. Ini ada jembatan kecil dan sampai tahun 2010 kemarin masih jembatan seperti ini. Kecil. Ini adalah jalur jalan utama mereka memilih lokasi. Ini kemungkinan kalau kita mau dan ini manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk membuat dokumen bahwa ini loh strategi. Jadi kemungkinan kalau di tempat lain bahkan mungkin di mana ya yang pernah di Aceh atau di mana kalau memang di sana di Sumatera yang ada pegunungan-pegunungan, mungkin kalau memang ada cerita masalah perang bisa dicek juga. Siapa tahu tempat sembunyinya sama. Sehingga ini ada sintaksis, tetapi di dalam hasil penelitian ini hanya untuk di Desa Kapencar. Seandainya tempat lain nggak ada, ini malah semakin unik. Di dalam fenomenologi semakin unik, semakin bagus kan gitu. Tapi kalau akhirnya bisa digeneralisir, berarti ini konsepnya yang ditemukan lebih besar nih skalanya, tidak hanya di tempat gitu. Jadi larinya ke sana. Dan sebelum di Kau udah 80 ambil apa? ya,
Dan sebelum di Sontonayan mereka menceritakan lebih lanjut adalah ini di Sontonayan yang kerajaan, mereka nyebutkan sebelum di sini setelah tanya banyak gitu, sebelum di sini itu ada di Kahyangan. Mereka sebutkan Kahyangan. Kahyangan ada di mana? Ada lebih bawah lagi. Tapi kenapa mereka akhirnya pindah? Mereka pindah karena di sini eh, yang mereka sebutkan tidak aman. Jadi mereka pindah mencari tempat yang lebih aman. Kalau di sini mungkin wadasan dari kondisi wadasan mungkin masih bisa terlihat dari luar. Oh itu jauh di sana ada apa gitu. Kalau di bawah wadas persis bisa lebih tersembunyi. Jadi itu yang apa salah satu strategi untuk milih lokasi. Sehingga kalau dilihat dari persebaran yang ada dari bawah, ini yang ada di sini dari bawah terbentuk Kapencar dulu, baru setelah merdeka, setelah aman, baru mereka Kapencar karena mencar, pisah. Jadi ini apa di dalam toponim disebut Dusun Sontonayan karena dulu Mbah Sonto. Itu Mbah Sonto yang buka, lalu mereka mencar. Di sini ada lagi dari Bagelen di daerah sini. Mereka mencar karena di sini sudah penuh dan ada yang anak-anak yang mencar itu strategi yang mereka tempuh. Tapi masih ada di bawah. Itu itu salah satu strategi di dalam memilih tempat untuk yang tempat bersembunyi. Kearifan, terus kearifannya ada di mana? Kearifanan di dalam memilih lokasi. Kalau bahkan kalau di konfirmasi apa teori pemilihan Keraton Jogja, kota Yogyakarta itu juga di antara sungai, Sungai Progo dan mungkin di antara sungai juga kan gitu, di antara sungai mereka aman. Jadi ini pemilihannya juga di antara sungai. Nah, kearifan luang secara tersembunyi ini setelah dicoba untuk petakan ini tadi diceritakan tadi. Ini bekas dusun Sontonayan yang disebut Kahyangan, lalu naik mereka tinggal di dusun Sontonayan. Lalu ada beberapa yang mencar, dusun Kapencar muncul baru di terakhir-terakhir. Ya kalau sekarang mungkin mulai sekitar 10 mulai 10 tahun, 15 tahun mungkin sekarang sudah lebih banyak itu baru mencar baru sampai dengan sekarang ada Tegalsari sampai di sini sampai ke Kopen gitu sampai di. Tapi di sini masih sepi yang sudah agak ramai yang ada di sini. Di sini masih tidak terlalu padat yang sudah agak ramai di sini. Jadi proses tumbuhnya mulai dari tempat yang tersembunyi menjadi ke depan. Nah, itu dari kondisi peta ini jadi terjawab tadi rumah tadi. Rumah-rumah yang dulu pendatang-pendatang yang dulu itu dengan pengetahuan mereka itu siapa? Mereka adalah anak buah Pangeran Diponegoro yang demikian banyak yang pada waktu Pangeran Diponegoro tertangkap mereka melarikan diri. Para apa bangsawan-bangsawan yang membantu yang diketahui bahwa itu membantu mereka melarikan diri. Mereka sembunyi sehingga memang mencari tempat untuk bersembunyi. Nah, salah satu kearifan ini tempat bersembunyinya adalah seperti ini sehingga terbentuk pembagian pengelompokan ruangan yang seperti ini. Kenapa mereka ada di bawah? Oke. Lalu berikutnya tadi juga disampaikan mereka sistem waris untuk membuktikan betul bahwa mereka itu sistem waris dan membuktikan apa yang mereka sampaikan sendiri. Ini catatan jadi apa ada salah satu bapak gitu yang mereka ini kalau nggak betul-betul bahkan dia sampai menunggu Bu dosen gitu. Bu dosen datang, mereka harusnya Pak ini harusnya ke ladang jam 5, dia menunggu biasanya ibu itu datang sekitar jam 7 itu datang dari Semarang kan sekitar seminggu di sana baru nanti pulang lagi gitu. Itu ini akhirnya dikeluarkan pada waktu ini dikeluarkan karena beberapa kali menanyakan sebetulnya ini putranya siapa, ini putranya siapa. Arsitektur apa? Persebaran kawasannya, persebarannya bagaimana. Ini sampai akhirnya untuk mengumpan balik saja, akhirnya menjadi satu buku keluarga yang sempat saya serahkan. Gitu. Jadi ada keluarga, dia punya anak siapa, ini kalau diklik lebih jauh, dia punya dari apa? Dari pengikut Pangeran Diponegoro sampai di saat, jadi mungkin kalau sekarang mungkin turunan yang ke-6.
Jadi waktu itu turunan sampai turunan kelima. Ini kan baru pertama, kedua ini masih terus gitu. Kedua, ketiga ini masih terus sampai turunan kelima. Jadi banyak yang menghuni. Jadi mereka dari catatan tulis dan lesan itu akhirnya kita kemas menjadi seperti ini. Kalau sekarang dari wawancara itu didigitalkan sejauh mana? Lah ini pengen tahu saya sebetulnya kalau ada yang sudah bisa mengerjakan soal kapan-kapan gitu saya bisa kalau ada itu bisa sharing bahagia gitu kalau sudah ada yang bisa tapi belum. Nah dari ini yang cukup menarik dari si keluarga ini yang cukup menarik persebaran ruangnya dibiaskannya adalah ini sistem waris. Sistem waris disamarkan. Biasanya kalau orang orang Jawa, orang Keraton gitu, anak anak sulung laki-laki itu biasanya atau anak sulung laki-laki biasanya dia yang akan mendapatkan ya apa entah putra mahkota, entah apa gitu, warisan juga mungkin yang paling istimewa. Kalau di sini enggak, sistem keruangannya untuk yang muda, apalagi kalau dia laki-laki, paling bungsu yang laki-laki itu yang mendapatkan rumah waris, malah gitu. Istilah mereka candi, mendapatkan candi. Untuk memahami apa itu candi juga waktu itu mindset mindset sudah terlanjur mindset candi itu ya seperti candi Borobudur, candi-candi yang ada, nggak taunya rumah waris itu adalah candi di sana gitu. Jadi mindset untuk memahaminya pada waktu kita kualitatif bahasa lokal belum paham, jelas ke apa tersiok-siok gitu, tersiok-siok. Lalu pada waktu ada pekarangan, yang muda laki-laki juga diistimewakan lagi adalah yang diberi paling sisi timur atau paling posisinya paling atas. Paling atas itu lebih biasanya paling baik gitu. Terus nanti kakak-kakaknya yang di bawah atau di sisi timur. Jadi ada ada peraturan-peraturan keruangan. Ini sebetulnya kalau ditayangkan gitu ada peta kecil-kecil berdasarkan peta dasar yang tadi itu bisa diambil gitu, tapi di sini tidak terlampirkan. Jadi ada berdasarkan jadi kalau prinsipnya di Jawa itu biasanya laki-laki sulung itu yang menjadi prioritas. Kalau di sini enggak. Kalau bisa laki-laki, perempuan atau adik pokoknya bungsu, yang bungsu itu dia yang mendapat apa prioritas. Ini berarti disamarkan. Waktu ditanyakan kenapa harus jadi mereka menceritakan juga sepenggal-penggal. Biar tidak terdetek, biar tidak diketahui. Jadi informasi-informasi sering dibalik. Mereka juga sempat menceritakan pada waktu ada ini pemberantasan G30S itu juga dibalik. Pokoknya informasi dibalik. Makanya waktu itu tidak terlalu saya diekspos di dalam disertasi karena masih ada muatan-muatan politik begitu, masih ada muatan-muatan. Tapi sekarang saya sudah keluar dari sana selama tidak menyebutkan siapa masih aman. Tapi waktu itu eh, harus hati-hati untuk menjaga gitu. Sekarang pun juga hati-hati sehingga akan tersebutkan siapa-siapanya. Jadi dibalik apa-apa itu serba dibalik. Yang muda atau kalau memang sudah nggak ada tempat, yang muda itu mencar, misah. Atau mungkin kakak nanti dipisah mencar jauh dari orang tua. Makanya istilahnya kapencar. Toponim desanya arahnya adalah seperti ini, strategi keruangan, kearifan yang mereka tempuh. Sehingga mereka bisa survival sampai dengan hampir 200, ya 200 tahun sampai sekarang. Kalau sekarang sih sudah aman, tapi pada waktu di titik-titik pada masa Orde Baru mereka masih masih ketakut masih nggak nyaman pada waktu Orde Baru. Tapi pada waktu sekarang sudah lebih ini lebih lebih bisa terbuka. Tapi untuk menjadi terbuka itu memang apa sebagai alat peneliti di dalam fenomenologi itu memang sangat menentukan kita bisa diterima atau tidak. Kalau kita tidak bisa diterima, tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada waktu kita bisa diterima, apapun, bahkan ini sampai ditunggu, baru menanyakan sampai ditunggu, terus diberikan gitu, dipinjamkan. Dan saya nggak pernah bawa pulang, cuma saya tinggal ada meja gitu, di bawah meja ada taplaknya, saya taruh di sana gitu. Pada waktu sudah cukup terus saya kembalikan gitu. Jadi supaya tidak takutnya kalau
hilang malah susah gitu, jadi nggak dipercaya. Jadi ini arahnya adalah seperti ini. Nah, ini salah satu contoh petikan sedikit. Jadi arah mereka, prinsip kebiasaan keruangan dan bangunan yang juga disamarkan. Kalau di Jawa itu terkenal kayu, apalagi keraton, kayu yang bagus itu kayu jati. Tapi bagi masyarakat di sana, kayu jati itu nggak bagus. Karena apa? Sering rontok, mudah rontok istilahnya, mudah gugur. Daunnya kan mudah gugur, itu nggak bagus. Yang kuat adalah kayu nangka. Kayu nangka, tahu ya kayu nangka. Itu yang paling baik. Jadi kalau sudah dapat kayu nangka dengan ketinggian tertentu, mereka lebih baik menggunakan itu. Sehingga apa? Dengan tujuan supaya tidak terdetek nih bahwa ini adalah orang-orang dari kota, dari keraton gitu, dari kota kan istilahnya dari kota, biar tidak terdetek supaya difahaminya mereka memang peladang saja. Lalu arah mereka ada yang tadi arah wetan, arah tadi sudah disebutkan ada beberapa pekarangan itu dibaginya yang muda itu yang mendapat candi atau yang di posisi wetan. Terus ada lagi sistem keruangan yang kaitannya ini pembagian yang disebut di sini punden, di sini biasanya tok kali isinya. Jadi ruang-ruang yang ada, ruang bangun, ruang kompleks tumbuhnya itu selalu ada. Ini jaminan kalau ini sudah mereka strategi mereka safe di sana adalah mereka tinggal ini yang agak berbeda. Jadi kalau dengan secara umum itu biasanya mereka akan mengambil air ke sungai. Kalau ini enggak, mereka akan tinggal di mana di atasnya itu ada tuk sungai, mereka akan tinggal di bawahnya. Jadi di sini ada tuk, ada kali istilah mereka kali punden, mereka akhirnya dipepundi, dihormati, dikeramatkan gitu. Itu di sini ada kedung gede, di sini ada watu layang, lalu di sini ada Beranti. Nah ini Beranti ini semula hanya untuk Kapencar, tapi terakhir penelitian kemarin bisa masuk sampai ke Sontonayan. Karena di sini jadi mereka ini memiliki sistem keruangan yang pengambilan menggunakan apa metodenya sehingga mereka tidak menggunakan apa harus pompa harus apa enggak karena ini sistemnya menggunakan sistem gravitasi bumi saja. Gravitasi bumi dimanfaatkan untuk dialir-alirkan melalui wangan atau melalui kali yang mereka istilahnya kali. Jadi kali merupakan saluran kali merupakan hal yang penting. Ada prinsip-prinsip kaitannya dengan kali, orang tidak boleh menutup. Katakanlah ada pancuran, airnya terbuang-buang ditutup itu tidak boleh. Ya logikanya kalau ditutup air akan mencari jalan lain gitu dan tidak akan ke sana lagi sehingga selalu keluar pun juga biar nggak apa-apa keluar terus begitu itu yang sampai akhirnya terbuang itu nggak apa-apa. Nah untuk yang tadi sempat diceritakan bahwa di sana sekarang ada warung joglo itu ada di tepi jalan itu dia seharusnya mengambil yang dari Beranti. Tetapi kemarin sempat tahun lalu saya mendapat info kalau yang ini terakhir kemarin saya nggak sempat ke sana setelah di order untuk nulis saya nggak sempat ke sana untuk ini menyampaikan ini saya nggak sempat ke sana menanyakan. Tetapi tahun lalu kebetulan ketemu dengan orang. Jadi setiap kali ketemu pasti triangulasi lagi, nanyakan lagi gimana, apakah masih gitu pasti melakukan gitu lah. Waktu itu yang menarik adalah nanti joglo itu ngambil air dari mana dan itu cukup ramai dengan masyarakat karena joglo harus mompa masyarakat nggak mengizinkan karena begitu dipompa oleh menuju yang ke rumah makan joglo pasti masyarakat nggak ke bagian air walaupun dijanjikan nanti setelah dipompa bisa diturunkan tapi masyarakat nggak mau itu nanti mengganggu siklus alam itu yang mereka nggak mau tergantung gitu jadi itu sudah alam sudah menjawab mereka nggak mau kemungkinan joglo mengambil kalau informasi lebih lanjut di atas jalan ada jalan kan di atas jalan itu ada sumber yang belum dimanfaatkan
Jadi kemungkinan kalau ini tumbuh kembang akan di atas jalan akan mengambil sumber yang ada di atas. Kemungkinan akan seperti itu dengan pola seperti ini. Ini kearifan yang muncul eh, karena mereka keterbatasan harus sembunyi. Jadi mereka membatasi diri. Dan ini mindset ini terus muncul. Oke, itu sampai ini ya, sampai di sini ini yang kaitannya dengan tadi tiga tiga apa tiga yang saya sampaikan di sini tiga. Eh, Kaitannya dengan kekerabatan, dengan sistem warisnya, lalu lokasinya yang sangat tersembunyi, lalu kebiasaan sistem waris dan sistem kehidupan, sistem kali gitu, itu yang cukup spesifik. Pantang untuk tidak boleh menghadap ke timur itu merupakan satu satu hal juga yang bertolak belakang dengan pengetahuan umum. Kita tuh kalau sebetulnya kalau kalau menghadap ke timur itu kan bagus gitu, bagus. Tapi ini tidak boleh karena melawan melawan apa kodrat kehidupan. Matahari muncul dari timur kan, jadi terus melawan kodrat kehidupan. Itu tidak boleh menghadap ke timur. Itu yang mereka pegang gitu, yang mereka pegang sehingga rumah-rumah yang menghadap ke barat ada. Jadi kalau jalur jalan yang ke utara selatan menghadap timur akan dihadapkan ke arah gunung, akan membuat membuat apa area latar gitu ke arah gunung, lalu sisanya nanti apa dimasukkan ke di pekarangan gitu sehingga rumahnya menghadapnya ke utara. Itu rata atau di ke selatan atau beberapa ke barat. Itu yang ketemuan. Sehingga dari semua yang disampaikan ini sebagai penutup dan kesimpulan ya, ini eh, masyarakat ini sangat sangat bangga bahwa mereka adalah anak turun dari pengikut Diponegoro. Sehingga mereka pegang teguh gitu. Ada beberapa hal itu mereka pegang teguh. Mereka bangga. Walaupun tertutup gitu ya. Walaupun tertutup, tapi mereka bangga. Lalu mereka sebetulnya juga kami itu bisa lebih tinggi nih sebetulnya, tetapi ada prasasti yang diambil terus dibawa ke Purworejo. Makanya orang-orang Purworejo itu lebih 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 tinggi tinggi derajat di dalam pemerintahan. Itu dikedu semua. Jadi kalau Purworejo yang belum belum saya coba untuk konfirmasi untuk penelitian di sana belum, tapi kalau bisa itu bagus itu kalau bisa ada. Lalu kata kunci masyarakat untuk dapat menetap berkembang adalah ya kiasan atau menyamarkan segala tata keruangan. Ini yang mungkin apa belum belum pernah ada yang mengulik istilah kiasan kok dipakai tata keruangan. Jadi ini saya angkat di dalam diskusi kali ini. Lalu kesadaran masyarakat terhadap pemahaman keruangan ini memang ada gradasi. Kalau yang di daerah bawah, yang di Sontonayan yang dari Mbah Sonto, tadinya Mbah Sonto juga nama ini nama samaran juga, aslinya Astro Menggolo atau bahkan di dalam apa ini catatannya tadi Diponegoro gitu, bukan Astro juga gitu. Kalau di makamnya istilahnya Astro Menggolo, tetapi di dalam buku silsilah bukan Astro Menggolo. Jadi betul-betul nama samaran yang dipakai itu betul-betul Mbah Banggi juga bukan Banggi namanya sebetulnya, ada nama lain gitu. Jadi nama samaran supaya tidak tidak ketahuan gitu. Jadi penyamaran itu tidak hanya di penyamaran nama tapi bahkan penyamaran strategi penataan ruang dan lain-lain gitu. Semakin ke atas ini kekuatan penyadaran ini semakin melemah dan kemungkinan kalau menanyakannya ada yang di tepi jalan itu mungkin sudah enggak sudah enggak masuk ke sini. Jadi sudah hilang. Nah ini dengan adanya pernah diteliti, pernah ditulis ini berarti pernah ada catatan bahwa di sana ada sesuatu. Sekali lagi hasilnya ini bersifat konsep yang sifatnya substantif atau setempat. Walaupun sebetulnya karena Diponegoro keliling di banyak tempat, sangat dimungkinkan untuk menjadi pengetahuan umum. Tapi bisa menjadi pengetahuan umum di tempat lain, tetapi harus
lakukan penelitian dulu apakah betul atau tidak. Tapi seandainya tidak juga nggak masalah karena satu tempat dengan tempat lain pelariannya karakternya kemungkinan bisa beda gitu. Itu beda bisa berbeda, bisa sama. Tapi semakin itu bisa sama, itu semakin sebetulnya kedudukan temuan ini sebetulnya semakin tinggi. Itu untuk materi. Sedangkan untuk metode, memang di sini metode kemarin saya juga menyampaikan ke Prof. Ini metode tetap saya masukkan karena ini kaitannya dengan penelitian banyak yang teman-teman S3 gitu. Jadi fenomenologi itu kunci keberhasilan kalau selama ini adalah ada di kemampuan hasil mengasah intuisi peneliti sendiri. Memilah mana yang berkait, kan data seluruh informasi masuk, terus dipilih-pilah, ini bisa semakin sering didiskusikan dengan peer group, dengan rekan sejawat, itu semakin ketemuan, nanti bisa clear-nya bisa lebih cepat, akan dapat bantuan masukan kalau ada informasi tertentu. Lalu informasi bersifat rahasia, di dalam riset fenomenologi, informasi yang bersifat rahasia atau belum terbuka untuk umum, ini yang menjadi kepuasan diri sebagai peneliti, ini dapat mereka bisa menyampaikan dengan leluasa itu kepada peneliti. Ini bisa terjadi juga ke teman-teman yang lain pada saat kita sudah mendalam di sana dan kita sudah dapat diterima dan bisa dipercaya. Pasti mereka akan mengeluarkan secara penuh. Karena ada salah satu, sudah lupa saya siapa, itu menyampaikan waktu itu ibu itu memang dipanggil, hanya gitu, dipanggil untuk menuliskan apa yang kami waktu membuat buku keluarga silsilah keluarga, itu dipanggil untuk menuliskan apa yang menjadi budaya kami karena tidak ada yang menulis itu sampai ada yang menyuarakan seperti itu, makanya mereka bisa terbuka. Ini yang kekayaan atau keberhasilan, rasa keberhasilan ada di situ. Dengan hasil penelitian dapat dilihat kemungkinan, jadi dapat dilihat hasil ini dapat dilihat penyesuaian budaya masyarakat di dalam bermukim. Sejak awal bermukim itu kan tinggal menetap jangka tertentu panjang secara settle, secara aman, secara stabil gitu. Pada saat bermukim ini tergantung pada kelompok masyarakat yang masuk. Jadi kalau memang kelompok tertentu seperti ini pindahan gitu kan, ini kayak bedol kelompok gitu, mereka akan tinggal, mereka akan mengembangkan dirinya, akan nyaman. Nah, sampai di situ mari kita berlanjut di dalam pengembangan ilmu, pengembangan penelitian. Begitu, Mas Andika, untuk bahan sharing, kalau siapa tahu ada yang merasa ada yang sama, atau berbeda Bu, di tempat kami begini Bu, siapa tahu. Bu, bisa menggunakan metode ini Bu, ayo penelitian bareng, atau gimana gitu. Ya, begitu Mas Andika, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Ya, ini ditutup ya, betul? Dibiarin aja. Nanti kita akan lanjut sesi video dulu, ditutup dulu Bu Sri. Oh, ditutup kan ya? Kita akan mulai sesi tanya jawab. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri. Ya. Jadi ini mencerahkan tentang fenomenologi sebenarnya. Fenomenologi, tetapi gimana ya untuk dengan di ini gitu. Iya, benar. Ya. Oke, kita akan lanjutkan setelah video. Dipersilakan untuk videonya. Program studi Doktor Arsitektur Digital di Unika Sukija Pranata ini
menawarkan pendekatan yang sangat komprehensif, tidak hanya mengeksplor dari sisi teori, tetapi juga mengeksplor bagaimana penerapan teknologi digital diterapkan dalam desain arsitektur saat ini. Kurikulum yang tersusun dengan rapi dan didukung dengan para dosen yang ahli di bidangnya mampu mendukung dan menambah wawasan saya khususnya dalam arsitektur digital. Lingkungan kampus yang kolaboratif juga memfasilitasi pertukaran ide dengan sesama mahasiswa, baik mahasiswa di Unika Sugija Pranata dan mahasiswa di luar Unika Sugija Pranata. Program ini tidak hanya berfokus pada penelitian akademis, tetapi juga membuka peluang besar untuk berinovasi dalam bidang arsitektur digital. Saya merasa program ini telah membantu saya menjadi lebih siap untuk berkontribusi dalam pengembangan arsitektur masa depan yang lebih smart, lebih canggih, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang memiliki minat dan semangat untuk mendalami arsitektur digital dan ingin memperdalam pemahaman serta praktiknya, saya sangat mengajak Anda untuk bergabung di program doktor ini. Program ini adalah tempat yang tepat untuk mengembangkan karir dan pengetahuan di bidang arsitektur, khususnya yang berbasis teknologi digital. Yang pertama adalah nyaman, dan yang kedua pastinya menyenangkan. Itulah yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi di program doktoral ini. Kampus adalah rumah kami kedua, karena di situ kami bisa berdiskusi bersama, melakukan pembelajaran bersama, sharing knowledge terkait desain konstruksi bangunan yang smart, dan pastinya berrelevansi dengan teknologi digital saat ini. Diampu oleh dosen yang profesional dan fasilitas yang memadai, yang menunjang, sehingga kami bisa melaksanakan penelitian dengan menyenangkan. Selama menempuh pendidikan di program ini, saya merasakan manfaat besar dari pendekatan pembelajaran yang komprehensif. Program ini memberi kesempatan untuk mempelajari tren-tren terbaru dalam dunia arsitektur, seperti artificial intelligence, building information modeling, arsitektur kinetik, virtual reality, augmented reality, dan juga simulasi bangunan yang berbasis digital. Didukung fasilitas pembelajaran digital modern dan juga perangkat lunak arsitektur terkini. Program ini mengasah kemampuan kami untuk memanfaatkan teknologi dalam menciptakan desain arsitektur masa depan yang eco-efisien, sustainable, user-oriented, dan juga ramah lingkungan dengan pendekatan digital terkini. Program doktor arsitektur di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang dirancang untuk menyiapkan saya dalam menjawab tantangan dan juga kebutuhan arsitektur di masa depan. Saya yakin program ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi Anda untuk berkembang dalam karir sebagai arsitek profesional maupun sebagai pengajar di dalam dunia arsitektur. Bagi Anda yang tertarik untuk menjelajah peluang tanpa batas dalam bidang arsitektur, khususnya arsitektur digital, saya mengajak Anda untuk bergabung ke dalam program doktor arsitektur digital di Universitas Katolik Sugija Pranata Semarang. Program Studi Doktor Arsitektur Konsentrasi Arsitektur Digital Universitas Katolik Sugija Pranoto membekali mahasiswa untuk memanfaatkan dan mengembangkan penggunaan teknologi simulasi komputer seperti augmented reality sebagai sarana kajian analisis ilmiah dan presentasi dari hasil penelitian doktoral yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dunia arsitektur. Belajar di program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugija Pranoto membuat kami menjadi lebih memahami dan menguasai teori dan filosofi arsitektur serta dalam konteks ilmu lain yang menunjang ilmu arsitektur dengan memanfaatkan teknologi digital. Sarana dan fasilitas pembelajaran yang lengkap, suasana pembelajaran yang joyful dengan para dosen yang pura personalis membuat kami, mahasiswa program studi doktor arsitektur konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugija Pranoto selalu bersemangat dan termotivasi dalam aktivitas pembelajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Mari bergabung bersama kami program studi doktor konsentrasi arsitektur digital Universitas Katolik Sugija Pranoto. Talenta Pro Patria et Humanitate,
talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa, negara, serta kemanusiaan. Baik, itu tadi video dari kampus tercinta kita. Jadi kita sekarang akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini membukakan sebenarnya tentang apa itu fenomenologi. Dari pengalamannya Bu Sri, ternyata yang tidak bisa harus deduksi, ternyata harus dipindah teori itu, bahkan ditaruh di, bahkan tidak ada teori untuk, karena ingin secara murni menyingkap sebenarnya bagaimana fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi sebelum nanti saya akan bertanya lebih lanjut, saya izinkan dulu kepada para Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi di sesi awal saya buka 3 penanya terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak Ibu. Boleh bertanya, Pak? Baik, silakan Ibu Andi, Bu Andi Abidah. Iya, Dipersilakan Ibu. terima kasih. Saya dari Makassar, tepatnya di Universitas Negeri Makassar. Saya sangat tertarik penelitian Ibu tadi ya. Kebetulan juga saya pernah melakukan penelitian di remote area tentang arsitektur di mana masyarakat itu masih sangat percaya dengan orientasi matahari, bukit, gunung, sungai dan lain-lain. Nah, tadi itu dijelaskan bahwa dia menghindari rumah berorientasi ke timur. Nah, saya pernah juga mendapatkan itu. Cuma waktu itu saya tidak terlalu gitu ya, tidak terlalu ini karena saya mendapatkan hanya beberapa orang gitu ya yang memiliki kepercayaan seperti Ibu tadi yang jelaskan. Nah, pertanyaan saya itu apakah di daerah itu dia juga mempercayai bahwa dia tidak boleh membelakangi bukit atau sungai dan mungkin ada orientasi khusus pada kawasan itu. Terus di mana biasanya kan kalau perkampungan tradisional itu misalnya orang tua itu lebih di atas ya tempatnya, terus ditambah turun itu ke bawah anak. Kalau ini kan tadi laki-laki ya, kalau di Bugis dia itu perempuan, jadi anak laki-laki yang keluar, perempuan yang ada di sekitar orang tuanya. Orang tuanya gitu. Mungkin yang saya mau tanyakan, apakah anak perempuan juga mendapat waris, bisa tinggal di sekitar rumah orang tua? Jadi saya ada 2 pertanyaan dengan mengenai orientasi dengan si anak perempuan, posisi anak perempuan di kawasan itu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bu Sri. Baik, nah ini menariknya pada waktu sudah ada yang tanya. Jadi orientasi sebetulnya kalau di Jawa secara umum itu menghadap ke timur, apalagi kalau kita arsitektur, pengetahuan arsitektur, rumah menghadap ke timur itu kan bagus ya, matahari masuk gitu, apalagi udaranya lembab kalau sinar mataharinya dimasukkan kan biar tidak terlalu lembab kan gitu. Tapi ini sekali lagi orientasi tidak boleh menghadap ke timur, itu tidak hanya rumah tapi termasuk arah istilahnya arah keluarnya untuk air. Jadi air kali, istilahnya mereka kali itu pancuran itu menghadap ke timur juga tidak boleh. Pada waktu bertanam itu menghadap timur tidak boleh. Iya. Itu tujuannya setelah ditotal tujuannya di sini adalah untuk menyamarkan budaya dari yang dibawa. Sengaja untuk dibalik, sengaja untuk tidak dipakai.
sengaja seperti itu supaya tidak dikenali bahwa ini orang dari Sana. Ya. sana gitu, supaya tidak dikenali gitu. Demikian juga untuk waris. Waris laki-laki kalau di Jawa itu memang perempuan kalau di Jawa, terutama di Jawa kan mayoritas Islam gitu ya. Laki-laki dua sepikul itu dua gitu. Ya. Perempuan segendong satu kan gitu. Itu secara umum. Lalu kalau di sini anak perempuan itu tidak harus, dia bisa diajak suaminya. Dia ikut suaminya gitu. Dia ikut ke suaminya gitu. Yang tidak harus. Tapi kalau kebetulan anak-anaknya itu perempuan-perempuan, ya adiknya yang diprioritaskan. Ini dibalik dengan pemahaman yang dibawa dari sebelumnya, bahwa yang sulung itu atau yang besar itu yang diutamakan. Jadi memang kiasan dibalik pengetahuan dibalik tadi. Ya semula ini sebagai kan kebetulan ini kan Jawa gitu ya, orang Jawa banget gitu. Saya itu orang Jawa banget. Itu ya kalau dengar kayak nggak penting. Tapi untung rajin mencatat apapun yang disampaikan dicatat itu sehingga akhirnya pada waktu dihubung-hubungkan ini kok terkait ya, kok teranyam. Jadi saya menyebutkan waktu itu anyaman gitu, menyebutkan anyaman itu saling erat gitu, teranyamnya erat. Ya udah diambil penting gitu. Jadi kalau memang suatu ketika meneliti yang modelnya naturalis, apalagi yang sistem fenomenologi, apapun walaupun dirasa tidak penting, catat dulu. Nah, tadi menggunakan yang atlas, kalau sekarang digital ya, yang atlas tadi menggunakan atlas itu bisa, karena catatan itu nanti tinggal ditarik. Mungkin kalau Ibu mau mengembangkan ini, entah tadi ada NVivo, atlas gitu, tapi kayaknya saya kemarin yang sempat belajar yang atlas, tapi terus belum memakai sampai sekarang karena menggunakannya terus ya kualitatif, tapi menggunakan basis teori, bukan menggunakan yang deduksi, bukan yang induksi. Penelitian setelah berikutnya saya menggunakan deduksi terus karena selalu dengan mahasiswa S1 kalau kita masukkan secara induksi kasihan kan gitu kan, jadinya menggunakan deduksi. Begitu. Jadi memang dibalik. Gimana? Boleh satu lagi? Ya, boleh. Bu, apakah dalam rumah itu dia memiliki kayak karakter atau simbol yang menjelaskan bahwa dia itu asalnya dari sana? Misalnya mungkin di Jalusi ada menggunakan tadinya itu harusnya 7 ya, kan kita secara tradisional menganggap ganjil ya. Ganjil itu biasanya kita temukan angka ganjil di rumah tradisional. Tetapi apakah dia menerapkan misalnya angka genap untuk menyamarkan bahwa dia dari sana, misalnya ada elemen atau ornamen gitu ya, bahwa dia itu sebenarnya orang dari sana. Apakah dia ada elemen tertentu gitu ya? Ada, elemen tertentunya adalah pendopo dengan, kalau di Jawa itu kan soko guru itu prioritas itu utama, ruang publik, pendopo ada soko gurunya, itu ada soko guru, menceritakan. Jadi terutama untuk yang di daerah bawah, yang Sontonayan sama Kamcar bawah itu ada, tapi yang semakin ke atas semakin tidak ada, karena memang sudah semakin tidak diterapkan. Tapi yang bagian bawah itu ada, tetapi mereka tidak menggunakan jati. Dan mereka kalau disebut kenapa nggak menggunakan jati, kan bagus jati. Enggak, jati itu mudah rontok gitu kalau bilang kan dengan bahasa semi gitu. Itu rontok kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesianya adalah gugur kan, mudah gugur. Ya itu mereka pantang dong kalau gugur kan gitu, namanya perang, simbol gitu. Jadi kayu nangka itu sangat kuat karena pohon daun nangka itu tidak pernah rontok. Ya, itu sama di Bugis Bu. Jadi dia pakai di yang seri itu pakai kayu nangka. Kayu nangka ya. Di Jawa itu apa utama nangka itu apa ya, jati. Kalau udah pakai jati itu udah kuasanya ini powerfulnya orang Jawa itu. Terima kasih Bu. Mungkin sometime we can share together. Ya. Ya. Oke, terima kasih dari Bu Andi Abidah, sampai nambah satu pertanyaan tadi. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Izin Mas Andika.
Ya, Dipersilakan Pak Muafani. Muafani ya. Bu Sri, apa kabar Bu Sri? Baik, Bapak ya. Ini ketemu lagi, Iya, jumpa lagi. Ini iya. ya saya memang di bawahnya dulu udah cerita sama Bu Sri juga, saya di daerah Kerteknya. Jadi mungkin lebih apa? Nanggapi dulu izin Mas Andika Bu Sri. Nggih. Ya, Mungkin bisa jadi tambahan juga. Jadi apa yang diceritakan Bu Sri itu tidak hanya di mana di lereng Sindoro Sumbing atau kalau istilah kita itu yang di apa di punduknya gitu. Jadi di kalau di pondoknya. ya di Kertek ya, Bapak ya, di Kertek ya ya. saya di Lebih rendah Kerteknya ya. di Oke, lembahnya ya. udah di lembahnya. Jadi udah Oke. di lembah agak jauh di pertigaan Kertek itu. Jadi kalau kaitan yang waris itu memang nggak tahu memang sudah jadi budaya karena di situ 200 tahun ya Bu ya sampai sekarang. Sehingga mungkin sudah membudaya juga. Jadi kalau yang menghuni rumah candi itu memang kebanyakan ragil Bu yang apa? Yang ragil, yang bontot itu istilahnya. Jadi memang kebanyakan yang nunggui orang tua atau bareng orang tua di rumah candi itu adalah yang ragil kebanyakan. Baik itu mau perempuan mau laki-laki biasanya yang ragil yang di apa di rumah candi. Dan kaitan apa untuk di pedalaman mungkin itu juga kalau bahasanya sini nular ya Bu ya. Nular. Jadi di daerah Njuk nular itu loh, lembah ada kata-kata njuknya itu loh, Pak. Njuk nular. Lalu Wonosobo lalu banget Bu. Nggih. Lah itu lalu nular jadi di lembah yang bawah pun di kami di sudah jauh dari lereng Sindoro pun awal-awalnya itu kalau rumah yang di pinggir jalan raya itu jarang memang. Jadi kebanyakan perkampungan itu masuk. Jadi masuk gang dulu baru ada perkampungan. Jadi kalau ceritanya orang tua itu ibu saya lah yang belum generasi jauh itu dulu awal-awal dikasih tanah kalau di pinggir jalan raya itu memang nggak mau. Nggak tahu karena budaya itu sudah mendarah daging atau memang ada trauma-trauma sendiri gitu. Jadi kalau perkampungannya memang kebanyakan masuk gitu Bu Sri. Jadi mungkin ya salah satu itu yang tadi nular itu, jadi nular ke yang lainnya. Jadi kalau sekarang kayak tadi diceritakan Bu Sri itu ada warung joglo, terus ada pondok pesantren yang di seberang jalannya, ataupun rumah-rumah yang di pinggir jalan itu semuanya pendatang. Di Kapencar ya, itu pendatang semua, nggak pendatang ada memang yang dari Banyumas itu. di situ. Jadi orang asli situ itu nggak ada yang mau di pinggir jalan utama itu nggak ada sampai sekarang seperti itu. Jadi kalau yang di pinggir jalan besar provinsi itu ataupun jalan nasional yang sekarang statusnya jalan nasional itu semuanya pendatang. Kayak warung Joglo dia orang Banjar, Ya, yang pondok pesantrennya itu juga orang Kalianget atau orang Wonosobo bangun di sana karena bekas galian C gitu. Jadi memang nggak ada yang asli sana. Tentunya berarti apa yang menjadi hasil penelitian Bu Sri itu masih kuat di masyarakat sana. Jadi kalau kayak misalnya ada gereja yang di Kapencar atau Sontonayan juga yang mendekat ke jalan itu karena apa ya jamaatnya juga jamaat pendatang-pendatang. Jadi nggak ada yang jamaat dari Kapencar ataupun Sontonayan. Itu tambahan aja Bu untuk memperkaya mungkin nanti. Yang yang ingin saya tanyakan karena kebetulan saya juga sudah pernah saya sampaikan ke Bu Sri juga, saya tertarik maaf dengan itu Pak Beni peninggalan. mungkin bisa dimatikan. Nggih. Oh nggih, Nah, tempur ini. monggo Nggih, Bu Sri. ya. Monggo Jadi gimana Pak kebetulan Muafani? saya itu ngangkat pondok pesantren, tapi yang peninggalan prajurit Pangeran Diponegoro. Sip. Nggih, jadi ini tapi ke arah ruangnya, pola ruangnya, sehingga sampai sekarang masih agak-agak agak belum ketemu juga, tapi mudah-mudahan segera ketemu karena antara historikal pondok dengan historikal budayanya yang ada gitu. Jadi agak mentang memang. Jadi masih belum fokus sehingga mungkin nanti ini dengan pencerahan dari Bu Sri nanti bisa ketemu karena salah satu ciri yang mungkin di Kampencar juga menjadi tersamarkan itu yang data yang saya dapat kaitan prajurit Pangeran Diponegoro itu Hmm. setelah Pangeran Diponegoro
tertangkap ataupun Perang Jawa selesai itu Nah, kan itu bukan mereka kembali. Maaf Pak Afrianto, bisa di mute Pak Sofyan, Afrianto. Pak Sofyan. Pak Sofyan. Nggih, jadi kembali ke masyarakat itu dengan bukan berperang, tapi mereka dengan mengajar ataupun kalau saya nangkapnya dengan ngaji, ngulang ngaji dan lain sebagainya sehingga muncul pondok pesantren yang tipikalnya hampir sama dengan yang di Kampencar itu. Jadi menyatu dengan pemukiman, terus tidak di pinggir jalan raya dan lain sebagainya. Saya ambil yang di Kalibeber itu Pondok Pesantren Al Azhariyah juga pendirinya Nida Muhammad itu nama samaran juga aslinya adalah Hadi Wijaya gitu misalnya seperti itu yang buku-buku saya baca seperti itulah ini yang pengen pencerahan lagi dari Bu Sri karena saya kemarin sempat mau ngambil fenomenologi tapi masih ada historikalnya itu yang agak agak masih belum mengerucut sehingga mohon apa ya pencerahan untuk menampilkan biar fokus ataupun langkah awal biar tidak terlalu kemana-mana gitu loh Bu Sri rezeki. Mungkin itu dari saya karena memang agak-agak sama karena ini memang prajurit Pangeran Diponegoro ngumpetnya seperti itu baik itu yang ngulang ngaji ataupun yang ke masyarakat apalagi dengan tadi diwali apa itu penyamarannya itu diwali Disamar, dibalik, iya dibalik. dibalik itu lah itu yang di pondok saya belum menemukan. Jadi kalau di pondok historikalnya seperti apa atau kalau yang prajurit Pangeran Diponegoro kan kebanyakan ada pohon sawo sama pohon asem Jawa gitu. Cuman kalau itu kan secara apa secara tanda saja, tapi kalau secara peruangan yang saya sampai ini masih masih kebanyakan sama, cuman belum saya ketemukan yang benar-benar apakah memang seperti yang ditemukan Bu Sri dengan terbalik itu apa tidak itu mungkin monggo anu mohon arah Baik, pencerahannya Bu Sri. Nggih. baik Pak Matur nuwun, matur nuwun. Muafani. Nggih. Terima kasih triangulasinya, Pak. Saya tadi sudah menyampaikan ini sebetulnya hanya di Kapencar, tapi kalau di tempat lain kayaknya saya sudah melihat di Candiasan, di Recel, di Gajian itu Nggih. ya ada kemiripan gitu kan. Berarti Nggih. teori ini bisa saya angkat lebih tinggi. Nggih. Karena di Terus lembahnya juga hampir sama ya Bu Sri. lembahnya hampir sama. Lalu Bapak menyampaikan ada beberapa kemiripan, hanya mungkin Bapak karena tidak berani fenomenologi, tidak bisa menggali, dibatasi dengan teori itu tidak bisa menggali. Pada waktu dibatasi hanya akan melihat ini tidak bisa menggali lebih jauh gitu. Nggih, nggih. Seandainya iseng saja ditanyakan ada yang tahu sejarah, kemungkinan jadi kalau di Kapencar yakin jadi memperkuat bahwa apa betul sih jangan-jangan hanya sekedar cerita. Mereka ada ya jadi waktu itu jadi mereka yang ada di Sonto Bawah itu ada yang bisa menunjukkan silsilah jadi anaknya baru lahir terus diuruskan silsilah ke Keraton Jogja kemarin jadi tunjukkan gitu ini loh turunan ke-6 karena waktu itu ini kan tapi Ya. rata-rata turunan ke-5 tapi mulai ada turunan ke-6 silsilah itu ngurus ke Jogja Bapak jadi kan orang yang memang kuat gitu kan jadi bukan sekedar suka-suka kita menulis, enggak. Memang mereka menyampaikan informasi dan mau membuka dokumen-dokumen mereka. Itu kalau saya sebagai peneliti fenomenologi sangat sangat merasa terdukung gitu. Jadi ini kemampuan untuk masuk orang luar masuk bisa bedah. Mereka sampai menyebutkan ibu itu memang dipanggil untuk masuk ke sini untuk menceritakan gitu. Nggih. Itu kaitannya dengan triangulasi. Terima kasih sekali. Lalu kalau kaitannya dengan yang Islam kalau di Kapencar itu yang sempat mencuat itu kaitannya dengan Sunan Lepen, Bapak. Islam Rifai waktu itu nggak penting tapi akhirnya saya catat Rifaiyah kan. Islam Rifai sama Sunan Lepen itu yang muncul dari beberapa warga Sunan Lepen kalau ditelusur lebih jauh adalah apa Lepen, Wali Songo. Sunan Lepen Ibu. Ya, Wali Songo. Kali. Sungai Sunan Lepen itu Wali Songo itu Sunan Kalijogo. Oh, Sunan Lepen. Jadi kalau Bapak menelusur mungkin arahnya ke situ sehingga apa ajaran-ajaran yang ada kalau memang mau deduksi apa ajaran-ajaran yang ada di Sunan Lepen tersebut mungkin tersirat dalam bentuk entah ya kita cari ke arah ruang atau apa. Ke arah karena memang kalau Mataram kan terahnya ke Sunan Kalijogo memang Bu Sri. Ya kan gitu. Jadi mereka kan
jadi istilahnya kalau kita tutup mata pengetahuan itu orang di pegunungan di pelosok kok bisa tahu Sunan Lepen, bisa tahu ini berarti ada sesuatu nih kan gitu. Nggih, Begitu. oke, oke. Nggih, Ya, siap. jadi mungkin untuk memantapkan bahwa Sunan Lepen itu yang muncul di Kapencar Sunan Lepen. Sedangkan untuk di sana tuh ada vihara segala macam loh. Itu satu Nggih, desa pucuk gunung nggih yang di di gunung ya nggak Reca, pucuk lah. nggih, Itu nggih. enggak di Kapencar itu juga ada vihara, ada gereja, paroki, gerejanya itu Nggih, level paroki. parokinya, Kalau nggih. di Katolik pasti tahu levelnya paroki. Nggih. Terus sama ada masjid gede gitu, ada masjid gede. Kalau sekarang ada baru tuh berarti kalau ada waktu itu belum ada, hanya masjid gitu, hanya masjid. Jadi mereka guyupnya ini adalah spiritnya yang dibentuk yang dari Sunan Lepen bahwa saling menyatu itu dipegang Nggih, begitu. nggih. Nggih. Kalau kaitan peletakan pemakaman yang di pinggir jalan ada data, Bu? Perletakan itu sebetulnya itu terbaru Bapak. Baru ya? Jadi itu Nggih. setelah kekinian. Jadi sebetulnya kalau kaitannya dengan makam, sebetulnya mereka juga balik. Jadi tadi disinggung apa tadi tadi kan disebutkan bahwa kalau apa yang tua harus di atas, leluhur harus di atas gitu. Ini enggak. Jadi memang sengaja makamnya ditaruh di bawah supaya yaitu mindset orang itu naruh makam kok di bawah, kok malah di apa tidak dihargai. Memang mindsetnya dirubah. Baru yang terakhir-terakhir ini ada keluarga yang pendatang yang akhirnya buat makam di atas. Itu lepas dari kontrolnya agak kontrol. Memang semakin ke atas semakin lemah kan, semakin lunak, semakin lemah gitu. Tapi yang kuat ada di bawah. Nggih, Makamnya terus ada karena di pendatang kalau atas nih. ya Sonto itu ada di ujung bawah, terus yang Kapencar juga ada di bawah gitu. Makamnya ada di bawah. Itu Nggih. juga termasuk yang menyamarkan identitas, menyamarkan Nggih, nggih. identitas. Kan memang Nggih, pelarian pinggir perang kali. ini Pak Andika. Jadi memang itu temuan yang orang awam, orang nggak pernah di gunung, itu temuan yang luar biasa menurutku. Tapi kalau kayak yang saya yang setiap hari ngadepi gitu malah kayaknya cuek-cuek aja gitu ya, Bu. Nah, Bapak memang di dalam fenomenologi itu idealnya orang yang tidak tahu sama sekali untuk masuk ke sana. Oh Kalau gitu. sudah ini bias pada Biasa. pengetahuannya sendiri, jadi bias gitu. Kalau yang nggak tahu Nggih. sama sekali Nggih, bisa siap. dapat banyak. Itu Nggih. ciri khasnya fenomenologi ya. Nggih. Nggih, matur nuwun, Bu Sri. Ya Nggih, ini matur nuwun, variasi Mas hasil Andika. dan metode Nggih. ya Pak Andika ya. Ini Nggih. kita harus masuk di sini dong ranahnya. Menarik banget nih diskusinya Iya. antara Pak Fani sama Bu Sri. Iya. Nggih, siap Mas Andika, matur nuwun. Terima kasih Pak Fani. Baik, kita ke penanya selanjutnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Banyak yang kuantitatif kayaknya, jadi nggak ada Saya kuantitatif itu digitalnya lebih mudah. Lebih mudah. Lebih ada gitu, lebih ada. Kualitatif bisa, tapi lebih ada yang kuantitatif. Pak Andika kayaknya apa? ya kayak sambil menunggu yang Bapak Ibu yang lain. Ya. Jadi saya nggak nyangkanya pelarian perang itu akan membentuk suatu pakem sendiri itu loh Bu. Ternyata ada pakem-pakem berbeda itu. Saya kira awalnya pelarian perang itu hanya ya udah tinggal bermukim seperti biasa, mengungsikan diri gitu. Tapi pada akhirnya pelarian perangnya ada tadi ya unsur penyamaran yang akhirnya membentuk kesepakatan-kesepakatan tentang ruang tersebut. Nah, di sini eh, Bu Sri tadi bilang kan tidak ada aturan atau pakem secara tertulis gitu ya Bu ya. Nah, untuk mempertahankan eksistensinya itu disepakati secara bersama, itu bahkan sampai saat ini, itu caranya seperti apa? Itu jadi nggak menutup kemungkinan Bu, soalnya eh, ada desa di Bali, desa Banyu Gede namanya, punya pakem tertentu dalam rumah. Tiba-tiba masuklah kebudayaan modern ini. Rumah-rumah yang tadinya adat Bali tiba-tiba udah jadi bertingkat aja. Pakemnya itu udah mulai hilang. Nah, kalau di sini dari cerita Bu Sri
itu masih tetap dipertahankan. Apalagi itu tanpa ketiadaan aturan dan juga eh, cara mereka untuk mempertahankan pakem itu yang saya buat penasaran sih, Bu. Jadi gimana kontrol, pokoknya rumahmu harus kayak gini, pokoknya rumahmu harus kayak gini. Nah itu yang saya benar-benar penasaran, Bu. Baik, sedikit. Jadi di sini mereka masih bahasanya bahasa lisan. Walaupun pertama kali waktu masuk ke sana, waktu ngobrol, mereka menggunakan prinsip delta jemur. Jadi waktu itu delta jemur itu apa? Itu ada pedoman gitu. Lah sampai saya nyari bukunya, ya otomatis dong karena mereka tadinya kan apa itu delta jemur. Saya belajar tentang budaya Jawa banyak. Ini tapi kan tak close. Nah, Ya, waktu mereka menyebutkan baru kita cari. Mereka menyebutkan apa kita ya, cari. ya. Itu delta jemur. Tapi dalam delta jemur eh nggak sama. Jadi ya itu beberapa dibalik tadi nggak sama, sehingga tidak bisa dipegang. Walaupun mereka pada waktu secara ini di awal mereka nyebutkan delta jemur, tapi pada waktu diulik lebih jauh nggak ada pegangan. Jadi mereka masih sampai sekarang masih menggunakan aslinya bahasa tradisi lesan, diturunkan Tradisi. secara lesan. Diturunkan secara lesan, maka karena saya mencoba untuk menulis bahwa di sana banyak kekuatan tertentu, itu mereka menyebutkan bahwa ibu itu dipanggil ke sini. Jadi mereka punya kepercayaan pada yang jaga, yang bau reksop gitu ya. Kalau di Bali mungkin juga kental dengan yang Ya, anu gitu, di Pupure gitu. Jadi yang bau reksop, mereka ada beberapa bau reksop. Jadi mereka itu kenapa tadi ada bapak-bapak yang dia menunggu saya datang karena dia merasa diingatkan oleh Nyi oke. Ratamsari yang bau rekso, ibu itu kamu tunggu, kamu jangan berangkat dulu, nanti akan datang, kamu tunggu, kamu ceritakan. Itu dia dipesankan ke apa Oke. Dianto atau siapa itu dia diceritani. Jadi sampai sebegitu sehingga ya saya senang sekali dong sebagai Iya, 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 peneliti gitu benar-benar. dapat banyak. Jadi sampai nembus bagi mereka itu nembus ibu tuh memang dipanggil untuk ke sini untuk menuliskan. Jadi kemarin ya sebelum saya laporkan kan konfirmasi kita di dalam penelitian fenomenologi ya, penelitian lagi kan, penelitiannya kan kita harus konfirmasi ulang, betul ya seperti ini, betul ya, mereka nyebutkan betul semua lah, baru ditulis. Termasuk yang ini, yang tentang istilah pelarian perang ini, secara lisan sudah saya diskusikan dari dulu, tetapi baru saya sampaikan keluar pelarian perang baru sekali ini. Sudah, selama ini saya keep gitu, paling-paling ya dengan pembimbing, tapi nggak tak tulis nggak apa gitu. Begitu Bapak, masih bahasa lisan. Dan sekarang Kak Pencar mudah diklik. Waktu itu klik nggak ada yang tahu. Ya yang munculkan pertama kali Kak Pencar ya itu tadi apa saya beberapa kaitannya dengan keruangan rumah kan sudah saya tulis, jadi saya nggak bisa dong nulis di sini basi kan gitu. Jadi saya harus nulis yang belum pernah saya sampaikan. Begitu Pak Andika. Jadi masih bahasa lisan. Sebaiknya malah bagaimana ya? Apa dibantu nuliskan atau gimana ya? Saya tuh jadi. Ya, ya Ibu. Sangat menarik sih Bu. Itu dah. Itu kan masih berjalan Bu ya sampai sekarang Bu ya, Bu Sri ya? Masih kuat sekarang? Maksudnya masih kuat? Budayanya masih kuat, Budayanya masih kuat. Karena saya masuk ke sana bukan masuk pertama kali sebagai saya mau arsitek mau ini enggak. Saya masuk ke sana masuknya sentuhan budaya. Mungkin agak jadi kayak antropologi begitu kayak gitu. Saya tertarik karena mereka di dusun terus apa dengan ini banyak tiap-tiap dusun tiap ini ada merdi dusun banyak, mereka sistem kekerabatannya muncul. Jadi setiap kali mereka mau merdi dusun di masing-masing dusun, saya tuh sampai sekarang masih dikontak. Ibu mau ada wayangan, istilahnya Ibu ada wayangan, rawuh enggak? Nah beberapa waktu ya kadang-kadang tahu-tahu datang terus datang ikut gitu. Memang begitu sampai sekarang. Jadi ini Bu dosen datang ya gitu, udah semua datang bro. Gitu. Istilahnya Bu dosen datang. Menarik banget. Jadi memang masuk gitu masuk. Jadi ini kalau bisa fenomenologi orang luar bisa masuk seperti itu, dah yakin deh hasilnya pasti bagus. Hasilnya pasti bagus. Iya, lumayan terkejut ada wangsit gitu dari. Ya. Saya kemarin stop kan di dalam sekarang penelitian sedikit ya karena kita sedang meneliti semua. Saya kemarin stop masuk lebih jauh pada waktu sudah
Itu kan banyak punden-punden tuh. Iya. Ada waktu yang ngurusi punden ini dan bersama dengan dengan ini ya yang tahu sejarah gitu menanyakan, ibu mau ketemu, saya bantu. Jadi mau ketemu dengan yang workshop, saya bantu. Menarik. Saya lari ke siapa? Nggak pulang ke Semarang nanti, Bu. Saya langsung ketemu dengan pembimbing saya Pak Sudaryono, Prof Sudaryono. Waktu itu saya konsultasinya ke Prof ini, waktu itu belum Prof. Pak, saya ini diajak ketemu. Lah, berani nggak? Ya, mau nggak? Saya sulit menulisnya. Kan ini ya nggak ada bahasa, buktinya apa gitu kan sulit. Iya, benar. Jadi terus saya kalau stop sampai di sini boleh. Ya nggak apa-apa, ini kan sudah ada hasil. Nggak usah terlalu dalam juga nggak apa-apa. Ya sudah, terus naik begitu. Jadi pada waktu sudah di titik mau ditemukan yang tadinya tolong terus disampaikan, terus mau ketemu sendiri ya, saya yang stop di sendiri saya. Menarik sih, Bu, alam transendennya tuh. Transendennya ada, iya. Iya, sangat menarik, Bu. Nah, jadi itu dah saya tercerahkan banget tentang bagaimana fenomenologi. Ya, emang pada dasarnya kita harus tidak membuat teori di situ, Bu, ya. Karena biar kita bisa menelusuri lebih jauh juga. Nah, pada Kalau akhirnya, menggunakan teori nggak bakal tuh dapat. iya benar. Dapat. Nggak ada teori yang dituliskan. Menarik banget. Kemudian biar nggak saya aja, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang siap pertanyaan lagi? Mari, atau sudah terus jadi chaos di otak. Bagi Bapak Ibu yang fenomenologi mulai kebayang sih alurnya, Bu. Kalau saya mix metode jatuhnya, kualitatif dulu, kuantitatif Tapi gitu. deduksi ya, ada teori-teori Ya. yang berbasis masih enak itu. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Tidak ada. Mari diskusi substansi atau metode. Bisa bertanya lagi. Mari, Silakan, ayo. Bu. Dipersilakan banget. Baik, terima kasih Ibu. Saya lagi nih Bu, maaf. Ya, Bu Andika. Ini yang saya mau kebetulan juga saya kualitatif ya. Jadi yang saya mau tanyakan lagi tentang ukuran dan pola ruang dalam rumah. Apakah ada kemiripan dengan daerah asalnya atau semua masyarakat ini yang ada dan masyarakat yang ada di kawasan ini masih memegang tradisi bahwa yang level A, misalnya yang status sosialnya A, itu rumahnya harus seperti ini, yang status sosial B harus rumahnya seperti ini, dan apakah ruang yang ada di dalam dan ukuran itu sama dengan daerah asalnya? Dan apakah di kawasan itu ada berapa tipe bentuk rumah? Dan berapa tipe bentuk rumah di kawasan itu, dan apakah ukurannya sama atau dia mengukur juga sesuai dengan ukuran tradisional itu? Mungkin itu yang mau ya. Baik Bu Andi, cukup menarik. Tidak saya ekspos di sini karena sudah masuk di jurnal. Saya sudah menulis di jurnal. Di sana itu kan akhirnya bukan orang kerajaan ya, masuk di sana terus menjadi harus menyesuaikan dengan situasi alam. Mereka juga bukan petani sawah. Mungkin kalau di Jogja atau Solo mengenalnya petani sawah, mereka akhirnya tidak tumbuh kembang sebagai petani sawah, tapi petani ladang. Disesuaikan dengan yang ada di sana, ladangnya ladang tembakau dan untuk makanan jagung dikombinasi, panen tembakau pada waktu nunggu tanam lagi diisi jagung gitu. Mereka kombinasinya seperti itu. Nah, yang saya tulis karena ketemunya adalah itu yang saya tulis di dalam jurnal,
tidak tak ekspos di disertasi, biasanya yang itu tidak diekspos sekali di disertasi, hanya disinggung sedikit-sedikit, itu pola rumah petani ladang tembakau. Itu ada tingkatan, Ibu. Jadi kalau ukuran berapa kalau di Jawa itu ada depo, ada kilan, ada seanu itu tidak menggunakan itu, tetapi mereka sesuai dengan kebutuhan orang berladang tembakau. Jadi di sana modelnya begitu, mulai dari ladang tembakau yang memang dia kaya gitu, dia punya ladang luas, jadi mereka harus ngolah. Karena cukup unik kalau kaitannya dengan ladang tembakau ini, begitu dipanen, dalam waktu 1 minggu harus sudah bisa dipotong-potong dan kering 80% dan itu dikirim ke pabrik rokok. Jadi ini yang menuntut mereka men-setting ruangannya gitu, itu sesuai dengan itu. Tapi karena ini sudah saya tulis, jadi tidak saya ekspos di sini. Begitu Ibu. Jadi sesuai, jadi ada yang dia hanya kelompok, jadi ada yang kelompok masyarakat petani ladang pemilik, ada petani ladang, ada perangkat desa yang dia bukan petani ladang. Perangkat desa ini biasanya yang sampai kemarin itu adalah yang anak turun. Iya. Para perangkat desa itu masih anak turun. Nah, untuk yang petani-petani ini anak mantu kan, anak mantu ada beberapa yang pendatang, tetapi anak mantu gitu semakin ke atas itu kan semakin campur gitu. Lalu ada sampai dengan buruh petani, hanya buruh. Jadi dia bekerja di rumah orang lain yang punya tembakau, jadi dia rumahnya kecil-kecil begitu. Arahnya seperti itu. Tetapi untuk yang tadi, yang dari entah dia petani tembakau yang memang mampu atau yang dia dari perangkat yang awal-awal, itu mereka rumahnya ada yang punya soko guru, pendopo, soko guru. Tapi untuk yang tipe kecil-kecil sudah enggak. Begitu Bu, kalau untuk pola rumahnya. Mungkin bisa suatu coba strategi petani ladang rumah, petani ladang, tapi lupa judul lengkapnya, sudah lama itu nulisnya. Iya. Makasih Bu. Iya, begitu. Baik, ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Oke, sepertinya sudah cukup, tidak ada penanya lagi. Mungkin izin saya menyimpulkan dulu, Bu Sri. Ya. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Jadi di seri yang ke-50 ini pembahasannya lumayan menarik, sangat insightful. Jadi kita lebih tahu tentang bagaimana perjalanan dengan metode fenomenologi. Kemudian bagaimana tadi tentang topik pembahasan pada akhirnya pelarian perang itu, ya, penyamaran itu ternyata bisa membentuk tadi kesepakatan ruang, ada kesepakatan dalam tanda kutip kebudayaan yang terjadi yang disepakati bersama gitu. Bahkan sampai hampir 200 tahun itu terjadi dan masih eksis sampai sekarang gitu. Jadi di situ kita bisa mengenal adanya sistem balik, terus ada sistem waris dan sistem kali yang mungkin yang saya bisa simpulkan sebagai yang sistem warisnya sebagai bagian dari eh, penyamarannya dan juga sistem kalinya sebagai penghormatan terhadap alamnya. Jadi bagaimana mewariskan sistem-sistem penghormatan terhadap alam tersebut itu yang saya rasa menjadi hal yang penting juga yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian tentang spesifik tentang penelitian fenomenologi. Jadi penelitian fenomenologi seperti Bu Sri bilang, dia akan semakin unik, semakin baik dengan dengan tentunya kemampuan mengasah intuisi, terus kita bisa mencatat semuanya, kemudian bagaimana menganyam itu ya Bu Sri ya, menganyam itu semua, jadi bisa kita merangkai jadi satu kesimpulan yang kita bisa coba simpulkan gitu. Karena pengalaman pasti berbagai informan, banyak informan dengan
pengetahuan yang masing-masing berbeda itu pasti akan banyak sekali yang harus dirangkai dalam prosesnya. Jadi dalam fenomenologi penting untuk meniadakan teori terlebih dahulu, teori karena agar bisa fenomena itu dibedah secara mendalam. Jadi pada penelitian dari Bu Sri tentang bagaimana eh, kepercayaan ternyata menjadi hal yang penting di sini karena adanya rahasia-rahasia tersebut terungkap bahkan dari sisi yang kita bisa bilang dari sisi eh, mungkin dewanya di situ atau sisi Yang Bau Rekso, bau rekso gitu kisahnya ya. Yang Bau Rekso ya. Nah itu sampai menyampaikan dalam tanda kutip kutip wangsitnya untuk diteruskan bahwa ini jadi sesuatu pengetahuan yang bisa kita dengarkan sampai saat ini. Jadi itu aja kesimpulannya. Terima kasih banyak Bu Sri atas waktunya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya mengikuti sesi ngobrol ngobrol bareng Selasa petang di seri yang ke-50. Jadi eh, saya personal Gede Bagus Andika Wicaksana. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya sebagai moderator juga undur diri. Terima kasih juga Prof. Pur yang mengadakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini juga bisa diteruskan mungkin sampai 100, 200, 300 gitu. Jadi Amin. benar-benar bisa bermanfaat banget karena setiap bulannya kita mendapatkan pengetahuan lebih di luar sesi kuliah ataupun pengerjaan disertasi. Bu Sri, mungkin ada yang disampaikan pesan-pesannya, Bu Sri. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. Pur. Bisa, saya memang suatu ketika kan sering cerita di mana masuk di kampus sendiri nggak cerita dan ini baru sekali ini Prof, benar tak sampaikan baru sekali ini. Saya sangat bersyukur tadi langsung ditanggapi dan kayaknya berarti masih sah ini apa hasilnya. Tadi ada yang sudah mentriangulasi gitu kan. Ini penelitian kualitatifnya ini menjadi kuat. Terima kasih dan terima kasih pada semua yang telah berkenan untuk ikut bergabung. Terima kasih pada Mas Andika atas arah ini tadi nonton sehingga kita bisa diskusinya cukup kuat dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan. Siap untuk mengadakan seandainya dibutuhkan untuk diskusi kaitannya dengan ini karena pengembangan ilmu nggak ada batasnya. Pak Muafani yuk nulis buku, malah nulis buku. Kasih kode ya, itu. Gitu ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau begitu, terima kasih kembali lagi sekali kepada Bu Sri dan teman-teman yang lain, Prof. Pur. Kita tutup sesi ngobrol bareng Selasa petang seri ke-50. Sampai jumpa di seri ke-51 selanjutnya. Terima kasih semua, selamat malam. Terima kasih Bu Ceki, terima kasih Pak Andika. Terima kasih. Matur nuwun Bu Ceki, Prof. Ya, Pur, sama-sama. Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Ini Bravo. Izin ya. Ya. Izin li Bapak Ibu nggih. Izin, Liv.